Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Anggarsi Nugraheni Rahayu, Guru IPAS dari SMK Negeri 1 Ambal. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, video kali ini kita gunakan untuk tugas akhir pembatik level 3 tahun 2024. Nah, mari kita simak bersama-sama. Ya, pada slide ini kita bisa menyaksikan pertandingan antara manusia dengan robot. Menurut kalian, mana yang disebut makhluk hidup? Apakah robot atau manusia? Pada pembelajaran kali ini, kita mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu 1. Menganalisis karakteristik makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, menganalisis hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan yang ketiga adalah memahami konsep-konsep ekosistem. Di slide selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup. Di sini Bu Guru menyebutkan ada 8 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bernafas. Proses bernafas atau disebut dengan proses respirasi. Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, bernafas ini akan berkaitan erat dengan ciri yang kedua, yaitu membutuhkan makanan atau nutrisi. Makhluk hidup selalu makan atau membutuhkan nutrisi. Untuk apa? Nah, dari proses pertama atau ciri-ciri yang pertama dan kedua, dari proses respirasi tersebut dilakukan proses pembakaran antara oksigen dengan zat makanan yang akan menghasilkan energi. Nah, energi tersebut digunakan oleh makhluk hidup untuk bergerak, berpindah tempat, dan aktivitas-aktivitas hidup lainnya. Itu ciri yang ketiga. Yang keempat adalah peka terhadap rangsangan. Maka misalnya kita harus berlari, terus kita melihat, terus menyentuh sesuatu, itu kita mendapatkan rangsangan. Maka kita akan melakukan suatu tindakan. Ciri yang kelima adalah tumbuh dan berkembang. Dari energi tersebut kita bisa menggunakan untuk tumbuh, berkembang. Terus ciri yang keenam yaitu beradaptasi. Makhluk hidup mampu beradaptasi dengan lingkungannya, bagaimana cara mereka bertahan hidup, bagaimana cara mendapatkan makanan, maka itu adalah proses adaptasi. Ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah mengeluarkan zat sisa atau melakukan proses ekskresi. Nah, di sini ada dua prosesnya, yaitu ada sekresi dan ada ekskresi. Nah, untuk yang kedelapan, ciri-ciri makhluk hidup yang kedelapan adalah mampu berkembang biak. Berkembang biak tujuannya adalah untuk melestarikan keturunan supaya jenisnya tidak mengalami kepunahan. Oke, nanti kalian bisa mengeksplorasi sendiri tentang ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar-gambar yang sudah Bu Guru terangkan pada slide ini. Kalian nanti bisa mengidentifikasi tersendiri kelanjutannya. Oke, materi yang selanjutnya. Pada slide selanjutnya ini kita belajar tentang kedudukan dan peran organisme dalam suatu ekosistem. Kedudukan peran organisme dalam suatu ekosistem kita bedakan menjadi produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Sedangkan konsumen kita bedakan menjadi 3. Ada karnivora, herbivora, dan omnivora sesuai dengan struktur gigi dan jenis makanannya. Terus peranan yang ketiga adalah sebagai pengurai yang masing-masing sangat berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan melalui proses rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Komponen lingkungan hidup atau komponen dalam ekosistem terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup.
Sedangkan komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari bukan makhluk hidup tetapi keberadaannya menunjang proses kehidupan. Contohnya, sinar matahari, air, udara, tanah. Kita memerlukan mereka untuk proses-proses kehidupan. Ya, untuk yang terakhir dari kegiatan ini adalah tugas diskusi. Nah, silakan nanti berkelompok didiskusikan. Kita bagi menjadi 9 kelompok, ada 36 siswa, jadi masing-masing kelompok beranggotakan 4 anak. Nah, mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Silahkan nanti hasil diskusinya bisa dipresentasikan dalam bentuk tagihan PPT ataupun dalam bentuk poster ataupun dalam bentuk yang lain untuk ditampilkan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga dengan pemaparan materi ini bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.